Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur di minggu terakhir bulan Juni, tepatnya 28 Juni 2020 ini, kita dipertemukan kembali dalam persekutuan ibadah KGPM Sidang Musafir Yogyakarta. Sebelum ibadah kita mulai, saya mengajak jemaat sekalian dari tempat tinggal masing-masing untuk mengambil waktu saat teduh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada saat ini, marilah kita mulaikan ibadah kita dengan menyanyikan pujian, Pujilah Tuhan Sang Raja. Ibadah pada saat ini tertahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Betapa hebat di bumi di surga.
Marilah kita mengaku setiap pelanggaran dan kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah kami yang hidup, Allah kami yang kekal, yang sudah menganugerahkan pengampunan dan keselamatan bagi kami umat percaya. Kami menyadari sebagai manusia, kami tidak pernah luput dari pelanggaran, dosa, dan kesalahan. Dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami sering berjalan menurut kehendak kami sendiri. Kami sering berjalan dengan kekuatan diri kami sendiri, bahkan juga mengikuti segala keinginan-keinginan daging. Sehingga dalam setiap tutur kata yang kami ucapkan, dalam setiap perbuatan kami dan pemikiran-pemikiran kami seringkali menyakiti hati Tuhan dan juga hati orang-orang yang ada di sekitar. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni, menyucikan, menguduskan, dan melayakkan kami, agar kami sungguh-sungguh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Sejauh timur dari barat,
mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Efesus 2 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Efesus 2 ayatnya yang keempat hingga yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan amanat hidup baru yang akan kita baca dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12, demikianlah firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Gembala baik bersulung untuk mertua. Kini tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita memahami dan mengerti maksud Tuhan dalam firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena kasih setiamu, Engkau masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami saat ini. Bahkan
kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati kebersamaan dalam ibadah persekutuan pada hari ini. Kami menikmati persekutuan yang indah. Kami menaikkan puji-pujian kami dan doa penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan saat ini kami rindu Tuhan untuk kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu ini akan menerangi kehidupan kami dalam menjalani hidup hari lepas hari. Kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun, memampukan kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang akan baca dan renungkan pada saat ini. Dan mampukan kami untuk kami dapat menjalankan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kurang lebih sudah 4 bulan ini kita beribadah secara online. Walaupun kita belum bisa beribadah secara langsung di gedung gereja, namun kita tetap bersyukur karena kuat kesehatan selalu menjadi bagian kita. Kita juga bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu beribadah pada saat ini. Dan bersyukur pula karena ibadah online KGPM Sidang Musafir Yogyakarta ini ternyata tidak hanya diikuti dan didengar oleh jemaat KGPM Musafir saja, tetapi juga diikuti bahkan juga didengar oleh jemaat dari KGPM Sidang lainnya, baik yang ada di Manado, di Jakarta, maupun jemaat KGPM Musafir yang sudah pulang ke Sunda. Terima kasih untuk semua jemaat yang sudah bergabung selama ini. Salam kasih kami dari KGPM Sidang Musafir Jogja. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, semenjak stay at home, di mana segala aktivitas kantor, aktivitas sekolah semua dialihkan di rumah. Bekerja dari rumah, sekolah ataupun kuliah dari tempat tinggal masing-masing melalui online. Dan rutinitas saya sebagai ibu rumah tangga yang setiap pagi harus mempersiapkan kebutuhan anak-anak ke sekolah otomatis berkurang saat ini. Bisa dikatakan tidak ada yang saya kerjakan saat ini karena anak-anak semua ada di rumah. Dan sehingga banyak waktu yang ada dalam kehidupan kami. Nah, waktu yang ada itu saya pergunakan untuk melihat media sosial. Salah satunya adalah menyaksikan konten-konten yang ada di YouTube. Konten-konten yang bertemakan kebersamaan keluarga, hiburan, dan juga konten-konten yang menginspirasi banyak orang. Itu yang sering saya lihat. So, konten-konten yang menginspirasi banyak orang ini bertemakan tentang berbagi kasih. Nah, ada seorang artis Indonesia yang mungkin semua sudah mengenalnya ya, bahwa dia ini sering berbagi kasih kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang tidak mampu yang dia jumpai. Tidak tanggung-tanggung, begitu banyak dia memberikan bantuan kepada mereka. Bahkan juga
dia memberikan perhatian kepada orang-orang yang sudah ditolongnya ini dengan berkunjung, menanyakan bagaimana keadaannya, bagaimana kabarnya dan sebagainya. Nah, terlepas apa latar belakang keyakinannya, yang pasti kisah-kisahnya ini banyak menginspirasi, banyak menyentuh hati masyarakat yang melihatnya. Bahkan owner YouTube sendiri pernah memberikan dia penghargaan. Nah, suatu hari dia diingatkan, apakah dia sudah pernah berbagi ataupun peduli dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Dalam hal ini sopir pribadinya. Nah, suatu hari ia ingin berkunjung ke rumah sopirnya ini, dan ketika dia berkunjung, dia melihat betapa terkejutnya ia bahwa rumah yang ditempati oleh sopirnya ini sungguh-sungguh tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal, untuk dijadikan tidur, untuk dijadikan tempat untuk beristirahat, tidak layak. Oleh karena itu, atas izin sudah izin dengan sopirnya, tentunya dia mulai merenovasi rumah sopirnya ini. Dan selama proses renovasi itu berlangsung, sopirnya ini tidak diperkenankan untuk melihat. Ini buat kejutan, buat surprise buat si sopir ini. Nah, begitu rumah ini jadi, sudah diisi dengan perabotan yang serba baru, karena perabotan yang lama pun juga sudah tidak layak, maka diizinkanlah sopir ini untuk melihat betapa kagetnya dia, betapa bersyukurnya dia, betapa berterima kasihnya dia kepada si artis ini. Karena apa? Rumahnya yang tadinya reot sudah berdiri megah dan lengkap dengan perabotan-perabotan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, cerita tentang belas kasih ini banyak juga kita dapati di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru di dalam Alkitab. Nah, salah satu contoh kisah tentang belas kasih yaitu di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, yaitu kebaikan hati seorang Samaria yang menolong orang asing yang saat itu ditemukan tergeletak di jalan karena diserang penyamuk. Bagaimana ia merawatnya, membersihkan luka-lukanya, mengobatinya, bahkan juga membawanya ke tempat penginapan untuk diobati, untuk dirawatnya sampai sembuh. Seluruh kebutuhan biayanya pun ditanggung oleh orang Samaria. Itu kisah belas kasih yang ada di Perjanjian Baru. Masih banyak lagi di Perjanjian Lama pun juga ada di dalam Yosua 2, yaitu bagaimana Rahab perempuan sundal yang telah melindungi dan menyelamatkan dua pengintai yang diutus Yosua pada waktu itu, yang dikejar-kejar oleh musuh. Dan masih banyak lagi cerita-cerita kisah yang menyatakan belas kasih di dalam Alkitab yang dapat kita baca. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan tentang belas kasih yang ditunjukkan sendiri, yang dilakukan sendiri oleh teladan utama kita, yaitu Tuhan Yesus yang memberikan makan kepada 5.000 orang. Kisah Yesus memberi makan kepada 5.000 orang ini dicatat di dalam 4 Injil, Markus, Matius, Lukas maupun Yohanes. Tapi saat ini, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Markus 6 ayat 30 sampai 44. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian, dan Bapak Ibu serta jemaat sekalian dapat membaca dari rumah masing-masing. Markus 6 ayat 30 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus
dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Tema khotbah pagi pada saat ini adalah belas kasihan memulihkan kehidupan sesama. Sekali lagi, tema khotbah saat ini adalah belas kasihan memulihkan kehidupan sesama. Dari pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, ada 3 poin yang akan kita jadikan bahan perenungan pada saat ini. Poin yang pertama yaitu pada ayat 30 sampai ayatnya yang ke-34, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Diceritakan dalam pembacaan ini bahwa begitu banyaknya orang yang datang dan pergi untuk mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus dan para muridnya, dan juga untuk disembuhkan dari segala sakit penyakit. Sehingga untuk beristirahat
dan makan saja, Yesus dan para muridnya tidak ada kesempatan. Ketika para murid kembali berkumpul bersama Yesus dan mulai menceritakan kepadanya apa yang mereka kerjakan selama diutus melayani, apa yang mereka ajarkan. Kemudian setelah mendengar itu, Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Untuk beristirahat sejenak. Di dalam Alkitab dijelaskan beristirahat seketika. Pengertian sejenak atau seketika di sini berarti tidak boleh terlalu lama-lama. Jadi secukupnya saja, sebentar saja. Karena kalau beristirahat terlalu lama, semakin banyak waktu yang terbuang. Mereka harus mempergunakan waktu yang ada, mempergunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk melayani sesama dan melayani Tuhan tentunya. Nah, akhirnya mereka berangkat untuk mengasingkan diri dengan menggunakan perahu. Namun, pada waktu Yesus dan para murid berangkat atau bertolak pergi ke tempat yang dituju, ternyata banyak orang yang melihat dan mengetahui tujuan mereka. Melalui jalan darat, orang banyak ini yang datang dari semua kota bergegas atau segera untuk datang ke tempat Yesus dengan harapan agar mereka sampai lebih dulu daripada Yesus dan rombongannya. Dan benar, mereka tiba lebih dulu daripada Yesus dan para murid-muridnya. Ketika Yesus sudah mendarat dan tiba di tempat yang dituju, ia melihat begitu banyak orang di sana sudah menunggu kedatangannya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki antusias yang besar, yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang rindu memiliki sosok seorang pemimpin yang mampu, yang dapat mengayomi, yang dapat membimbing dan mengarahkan kehidupan mereka. Oleh sebab itu, ketika Yesus melihat orang banyak ini, tergeraklah hati Yesus. Ada perasaan belas kasih, ada perasaan iba yang dirasakan oleh Yesus. Karena apa? Karena orang-orang ini seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Orang-orang ini merindukan sosok seorang pemimpin. Kita bisa bandingkan dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, nampak jelas bahwa orang-orang ini memang benar-benar rindu akan sosok seorang pemimpin, seperti domba yang merindukan gembala yang dapat mengayomi mereka ketika ada mangsa yang datang, yang dapat melindungi mereka, yang dapat membimbing mereka dan mengarahkan kehidupan mereka. Dalam keberadaannya sebagai manusia, tentu Yesus juga merasa lapar, juga merasa haus. Namun bagi Yesus, memenuhi kebutuhan rohani, memenuhi kebutuhan spiritual orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, itu jauh lebih penting daripada
mementingkan kepentingan diri sendiri, atau jauh lebih penting dari memikirkan kepentingannya sendiri. Yesus berbelas kasih kepada mereka. Karena apa? Karena di samping belas kasih itu adalah ciri khas Yesus sendiri, tetapi di sini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa untuk memiliki belas kasih itu harus ada kedekatan hubungan dengan Tuhan. Seperti halnya Yesus selama berada di dunia, dia selalu membangun relasi yang intim dengan Sang Bapa, selalu membangun kedekatan dengan Sang Bapa. Itulah yang membuat Yesus memiliki rasa belas kasih dan kepedulian yang sangat dalam kepada orang-orang yang membutuhkan, memang benar-benar membutuhkan pertolongan. Akhirnya Yesus mulai mengajarkan banyak hal, baik tentang kerajaan Allah dan kebenarannya, dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, dalam ayat ini, ayat 30-34 ini, ada pelajaran yang dapat kita petik, bahwa dengan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita pun akan memiliki rasa belas kasih dan kepedulian yang sangat dalam. Dengan membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita memiliki rasa belas kasih dan kepedulian yang dalam, sehingga kita dimampukan untuk memilih, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Itu poin pertama kita saat ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam bahasan yang kedua. Poin yang kedua adalah menyikapi persoalan dengan perspektif iman. Menyikapi persoalan dengan perspektif iman. Nah, karena saking begitu antusiasnya dan bersemangatnya orang banyak ini menikmati pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, ada kemungkinan mereka ini lupa akan akan rasa lapar mereka. Sama hanya dengan kita ketika kita sedang menonton film yang kita suka, atau kita sedang mengerjakan tugas yang menguras konsentrasi kita, kadang-kadang sering kita lupa bahwa kita ini belum makan. Aduh, sudah jam berapa ini? Oh, sudah malam, ternyata saya lapar, belum makan. Begitu juga mereka. Orang banyak ini begitu menikmati apa yang diajarkan oleh Yesus, sehingga mungkin untuk makan atau lapar pun mereka lupa bahwa mereka itu belum makan, mereka lapar. Padahal hari sudah mulai malam. Nah, melihat hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, para murid berkata kepada Yesus, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, atau bisa dikatakan bubarkan mereka, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung di sekitar tempat itu. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa persediaan mereka akan makanan itu tidak cukup. Persediaan makanan yang mereka punya itu tidak cukup untuk dibagi-bagikan kepada mereka. Memang logis apa yang dirasakan oleh para murid. Mungkin kita pun kalau menjadi para murid pada waktu itu juga akan bersikap yang sama. Logis kalau para murid mengkhawatirkan bahwa tempat ini sudah sunyi, sebentar lagi sudah mulai malam, orang-orang ini pasti butuh makanan, sementara persediaan makanan yang mereka miliki itu tidak cukup untuk dibagi kepada mereka, sehingga mereka mengambil keputusan, kita datang kepada Yesus untuk meminta mereka dibubarkan dan menyuruh mereka untuk membeli makanan di desa-desa itu.
Tetapi apa jawaban Yesus kepada para murid? Kamu harus memberi mereka makan. Jawaban yang di luar dugaan para murid. Para murid kebingungan mau menjawab bagaimana pertanyaan Yesus ini. Apa Yesus tidak tahu? Apa Yesus main-main bercanda? Makanan yang ada di sini itu tidak cukup untuk dibagikan kepada mereka. Ini malah disuruh memberi makanan kepada orang sebanyak itu. Yang menurut catatan dalam Alkitab ada 5.000 orang. Itu belum 5.000 orang laki-laki, itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka dikuasai oleh keraguan. Itu mereka menjadi panik. Hal itu membuat mereka menjadi panik. Kenapa? Karena mereka khawatir, ragu akan apa yang akan terjadi nanti. Menyikapi perkataan Yesus ini, apa jawaban para murid? Mereka semua memberikan respon dengan sikap yang pesimis. Kalau kita membaca baik di Injil Matius, Lukas, Markus maupun Yohanes, semua dijelaskan di situ bahwa para murid memberikan jawaban yang pesimis. Kita ambil salah satu contoh di Markus saja. Pada ayatnya yang ke-37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Mereka tidak cukup uang. Mereka harus mengeluarkan uang sebanyak itu untuk memberi mereka makan. Kemudian kita bandingkan dengan yang ada di Injil Yohanes. Di situ dikatakan bahwa ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia dan seterusnya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi bukannya merespon dengan sikap yang optimis, tetapi justru jawaban para murid ini adalah menunjukkan sikap pesimis. Mengapa itu terjadi? Karena para murid ini belum memahami siapa Yesus sebenarnya. Pengenalan dan pemahaman para murid akan Yesus ini masih kurang. Telah sekian lama padahal mereka bersama-sama dengan Yesus, mengalami pengalaman-pengalaman bersama Yesus, menyaksikan berbagai mujizat yang dilakukan Yesus, namun mereka masih ragu. Nah, begitu pula dengan kita. Kita pun ketika diperhadapkan oleh masalah, apa yang pertama kali kita lakukan? Kita panik tentu. Kita khawatir. Karena panik dan khawatir, akhirnya kita sering menyikapi masalah itu bukan dengan cara Tuhan, bukan dengan perspektif ini, tetapi dengan perspektif yang dilandasi oleh kekuatan diri sendiri. Nah, perspektif itulah yang membuat kita menyikapi setiap persoalan itu sering dengan sikap pesimis, ya, ragu, dan melakukan semuanya. Kita lupa bahwa Tuhan kita itu sanggup melakukan, tetapi kita masih ragu saja. Ragu kalau Tuhan itu sanggup. Kita masih
pesimis. Dengan sikap pesimis yang ditunjukkan itu, kita sering bersungut-sungut. Kita hidup dalam keluh kesah. Kita sering menghadapi semua itu. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, ketika kita membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, maka kita pun akan menyikapi setiap persoalan dengan hati yang tenang. Kita percaya penuh bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya. Tuhan sanggup mengatasi setiap persoalan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Kita akan menyikapi setiap persoalan dengan caranya Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang akan bekerja untuk saya, menyelesaikan masalah saya. Sehingga apa? Sehingga berdampak pada sikap kita, rasa optimis, rasa senang, sukacita yang boleh dirasakan. Tetapi ketika kita belum memahami atau belum mengenal Tuhan dengan benar, maka kepanikan yang akan kita rasakan ketika kita menghadapi masalah, ada keraguan yang kita rasakan, sehingga kita seringkali mencari jalan keluar dengan cara kita sendiri, bukan dengan caranya Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di ayat 35 sampai 37 ini, kita dapat memetik pelajaran bahwa pengenalan akan Tuhan akan membuat kita untuk dapat menyikapi setiap persoalan bukan dengan kekuatan diri kita, tetapi dengan perspektif ini, dengan cara Tuhan, sehingga berdampak dalam sikap kita untuk menyikapi persoalan dengan tidak pesimis, tetapi dengan sikap yang optimis. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, pembahasan yang terakhir, yaitu di ayatnya yang ke-38 sampai 44. Pada ayat yang ketiga, pada bagian yang ketiga ini, kita akan bersama-sama merenungkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, sanggup memakai segala sesuatu, apapun yang kita miliki, apapun yang ada pada kita, seberapapun itu, dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Nah, ketika Yesus melihat respon yang pesimis dari para murid, akhirnya Yesus bertindak dengan caranya, yaitu dengan menyuruh orang-orang itu duduk berkelompok-kelompok. Kemudian ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, yang kalau kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 9, 5 roti dan 2 ikan ini dijelaskan adalah punya seorang anak. Kalau kita bisa, kalau kita merenungkan atau membahas anak kecil ini ya, biasanya seorang anak kalau mempunyai barang, apalagi makanan yang kemudian diminta oleh orang, pasti tidak diperbolehkan, tidak dikasih ya. Tetapi anak ini luar biasa, dia mau memberikan 5 roti dan 2 ikan itu dipakai untuk memberkati orang lain. Harusnya kalau seorang anak ini dibahas di dalam Alkitab lebih lanjut, para murid bisa belajar dari dia. Tetapi tidak dibahas lebih lanjut di dalam Alkitab. Jadi ketika Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, kemudian ia berdoa dan mengucap berkat, lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Nah, disitulah Yesus membuktikan kuasanya untuk mengadakan mujizat. Yesus melakukan ini supaya apa? Supaya mengajarkan kepada murid bahwa ketika melayani orang banyak dengan kebutuhan, dengan memuaskan kebutuhan rohani mereka, kita pun, para murid pun juga harus melayani atau memuaskan
kebutuhan jasmani mereka. Jadi dalam melayani kita harus memperhatikan kebutuhan rohani dan juga kebutuhan jasmani orang yang kita layani, supaya terjadi keseimbangan. Tidak hanya satu kebutuhan saja yang kita perhatikan, tetapi kebutuhan yang lain kita kesampingkan. Tetapi kita harus memperhatikan kedua-duanya. Itu pengajaran yang Yesus berikan kepada para murid. Kemudian yang kedua, Yesus melakukannya ini supaya para murid tahu bahwa selama ini para murid itu masih belum mengenal siapa Yesus sebenarnya, sehingga timbul keraguan-raguan, sehingga timbul sikap pesimis dan lebih sering menyikapi persoalan dengan cara pandang dengan kekuatan sendiri. Dan dalam hal ini Yesus melakukannya supaya para murid tahu bahwa Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menyelesaikan semua perkara. Di dalam Tuhan, 5 roti dan 2 ikan itu mampu mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup membuat hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan sanggup mengubah semuanya karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Selanjutnya juga Yesus melakukannya supaya para murid ini melihat bahwa 5 roti dan 2 ikan ini yang jumlahnya terbatas ini, apabila diserahkan kepada Tuhan dan didoakan dengan penuh keyakinan dan ucapan syukur, maka 5 roti dan 2 ikan ini akan diberkati dan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang lain, untuk memulihkan keadaan orang lain yang kita tolong. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pandemi virus corona belum berakhir. Walaupun sudah diberlakukan fase new normal, ada beberapa daerah yang sudah melakukan fase kehidupan new normal, tapi pandemi virus corona belum berakhir. Ekonomi belum sepenuhnya pulih. Masih banyak kesulitan. Kita masih harus berjuang melawan virus corona secara mandiri, dengan terus tetap waspada dan menjaga mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Dan kita juga harus berjuang mempertahankan kehidupan. Kita ketahui bersama semenjak pandemi ini banyak orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan, yang usahanya sepi, tidak menghasilkan penghasilan sama sekali. Mereka harus berjuang untuk mempertahankan hidup. Tuntutan kebutuhan terus-menerus ada, sementara pemasukan tidak ada. Nah, inilah yang sering membuat orang mulai memikirkan kepentingan diri sendiri daripada memikirkan kepentingan orang lain. Kesulitan yang dihadapi saat ini sering membuat seseorang menjadi fokus kepada kepentingannya sendiri. Jangankan untuk memikirkan orang lain, untuk memikirkan diri sendiri saja susah. Itu kata dunia, kata mereka yang belum mengenal akan Tuhan. Tetapi bagi kita orang percaya yang sudah mengenal Tuhan, kita harus tetap melakukan tugas pelayanan kita. Kita harus tetap memiliki rasa kasih, harus tetap peduli dan berbagi kepada orang lain di tengah-tengah kekurangan yang kita miliki. Karena kita punya Tuhan yang sanggup mengubahkan semuanya. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup memulihkan keadaan, yang sanggup mengadakan
Kita sebagai orang percaya jangan menjadi lemah. Oleh karena itu kita harus terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, harus terus membangun relasi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita terpelihara, kita terus memiliki rasa kepedulian, rasa belas kasih yang kita bisa bagikan kepada sesama kita. Ketika kita memiliki bahan renungan yang dapat kita bagikan, maka bagikanlah itu untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita memiliki makanan, uang, ataupun apa yang ada pada diri kita, sekecil apapun yang kita miliki, kita tidak usah ragu. Serahkan itu semua kepada Tuhan. Kita doakan sungguh-sungguh dengan penuh keyakinan dan ucapan syukur. Maka Tuhan akan memberkati dan akan memakai apa yang menjadi milik kita itu untuk memberkati orang lain dan memulihkan keadaan orang lain. Sungguh sukacita yang luar biasa ketika kita bisa berbagi dengan orang lain. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu teruslah kita untuk membangun relasi dengan Tuhan supaya rasa belas kasih dan kepedulian terhadap sesama, terhadap orang lain itu tidak hilang. Karena kondisi saat ini yang serba sulit, jangan sampai membuat kita ikut-ikutan untuk memikirkan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Nah, demikianlah firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini yang mengajarkan kita bahwa belas kasih itu akan memulihkan keadaan sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus memiliki belas kasih dan kepedulian kepada sesama, berbagi kepada sesama yang membutuhkan walaupun di tengah-tengah kesulitan yang terjadi saat ini. Namun biarlah kami boleh terus memiliki rasa belas kasih dan kepedulian itu. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kami boleh diingatkan untuk kami boleh terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sebab membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan menjadikan kami memiliki kepekaan, memiliki hati yang benar-benar tulus di dalam berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Sungguh luar biasa Tuhan apabila kami boleh merealisasikan apa yang menjadi kerinduan kami selama ini Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Berkat Tuhan tak pernah berkesudahan. Selalu kita nikmati dalam hidup ini. Kini, marilah memberikan sebagian dari berkat Tuhan itu untuk dipergunakan dalam pelayanan kita. Allah itu baik. Allah itu
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kini kita akan masuk dalam doa syafaat dan persembahan. Marilah kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami rasakan ya Tuhan pada saat ini, ketika kami masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama duduk dalam persekutuan ibadah melalui online. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Ada banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memampukan kami di dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kami. Baik kami sebagai mahasiswa, kami sebagai pekerja kantor, kami sebagai pengajar, kami sebagai ibu rumah tangga, dan siapapun dan apapun kita. Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan sungguh nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat penuh atas bangsa dan negara kami. Engkau yang akan memulihkan negara kami, bangsa kami, dari setiap persoalan yang ada, yang bangsa kami hadapi. Kami terus menyerahkan para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, bahkan juga kepala-kepala daerah di tingkat provinsi, daerah kabupaten, kota madya, sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan mampukan setiap para pemimpin negeri ini untuk dapat memimpin dengan baik, dengan benar, seturut kehendak-Mu. Biarlah rasa takut akan Tuhan selalu ada pada diri mereka. Tuhan sendiri yang akan memampukan mereka agar mereka diberi hikmat kebijaksanaan dalam setiap pengambilan kebijakan, dalam setiap pengambilan keputusan. Kiranya kebijakan dan keputusan yang mereka ambil boleh sungguh-sungguh berasal daripada-Mu, sehingga boleh mendatangkan bagi kepentingan bersama, kebaikan bersama. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk masalah pandemi COVID-19 yang masih kami rasakan sampai saat ini. Kami terus menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa memulihkan keadaan. Kami yakin dan percaya Engkau juga yang akan membebaskan dan melepaskan kami dari ancaman virus ini. Ajar masyarakat bangsa dan negara kami ini untuk taat dan patuh untuk menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga upaya pemerintah untuk memutus rantai COVID-19 ini boleh tercapai dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pasien yang masih baik secara langsung ataupun tidak langsung terdampak virus COVID-19. Tuhan, pemulihan yang daripada-Mu kiranya menjadi bagian mereka. Engkau sendiri yang akan memberikan mereka kekuatan, memulihkan kesehatan mereka, memberkati kehidupan mereka. Bahkan juga keluarga mereka terus dikuatkan, terus dihiburkan, terus dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dengan berdoa juga untuk para medis, para perawat, dokter-dokter, relawan yang berada di garis depan untuk menangani masalah COVID-19 ini. Tuhan juga yang akan menolong mereka, memampukan mereka, memberikan semangat pada mereka di dalam menjalankan tugas pekerjaan mereka, sehingga dimampukan untuk dapat merawat setiap pasien yang terkena COVID-19 dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau sendiri yang akan menjaga kesehatan mereka, bahkan juga keluarga mereka. Berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk gereja kami KGPM Musafir Yogyakarta. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap program-program kegiatan pelayanan
yang saat ini berjalan, baik sharing PA maupun juga doa puasa yang diadakan setiap hari Selasa dan Jumat melalui media online, juga ibadah hari Minggu. Tuhan memberkati agar semua boleh berjalan dengan baik dan memberkati setiap jemaat yang ikut ambil bagian di dalamnya. Engkau juga memberkati setiap hamba-hambamu yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan, Engkau yang akan memakai mengurapi setiap hamba-hambamu untuk dapat memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga untuk Gembala Gloria Mawa, Tuhan. Tuhan juga terus memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan juga mengaruniakan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran di dalam mengembalakan jemaat KGPM Sidang Musafir Yogyakarta. Apapun yang menjadi impian, kerinduan, dan harapannya, kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong, memberikan jawaban yang terbaik untuk gembala kami, Tuhan. Berdoa juga untuk BPS, PMS, para pengurus yang ada, baik pengurus komisi maupun juga para koordinator GM. Tuhan juga yang akan memampukan kami. Berikan kami semua kesatuan hati, berikan kami hati seorang hamba, sehingga kami dengan tulus di dalam melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang akan memberkati tugas tanggung jawab pelayanan kami masing-masing, dimampukan untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kau juga yang akan memberkati kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati kehidupan para pengurus BPS PNS, baik yang masih mahasiswa maupun juga yang sudah bekerja dan sebagai ibu rumah tangga. Engkau yang akan memampukan mereka untuk melakukan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan dengan baik seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, sehat-sehatkan mereka Tuhan. Kau yang akan memberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan. Berdoa juga untuk jemaat kami Tuhan yang masih berada di Jogja maupun yang sudah berada di kampung halaman masing-masing. Tuhan, penyertaan perlindungan-Mu selalu menjadi bagian mereka. Kuat sehat selalu menjadi bagian mereka. Engkau sendiri yang akan menjaga mereka, memberkati apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, agar senantiasa memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan cukup-cukupkan senantiasa. Yang sakit ataupun yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berikan kesembuhan. Bagi yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar untuk mereka, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bagi anak-anak kami mahasiswa yang akan berencana untuk pulang ke kampung halaman, baik menggunakan sarana transportasi darat maupun udara maupun apapun yang mereka gunakan, Tuhan juga yang akan menjaga, melindungi mereka hingga mereka boleh tiba selamat sampai di kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga dalam sukacita iman. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami Tuhan, karena kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang akan kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita akan menaikkan pujian Indah Mulia Bahagia Penuh.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kasih dari Tuhan Allah menaungi hati dan perbuatanmu. Roh Kudus senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan kepada kamu sekalian dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah telah selesai. Silakan jemaat duduk kembali. Saatnya untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Fast falls the eventide, the darkness deep.